Intelektual muda, ngomongin multitasking, siapa sih di antara intelektual muda di sini yang sering multitasking? Kalau misalnya disuruh raise hand, mungkin aku yang raise hand pertama. Pada dasarnya, kebanyakan dari kita yang memiliki banyak sekali kesibukan tentu pernah atau bahkan sering melakukan multitasking. Misalnya nih, kita lagi rapat online melalui aplikasi Zoom Meeting. Kita nyambi buka WhatsApp, kita nyambi buka email, kita nyambi scroll Instagram, scroll TikTok, scroll Facebook, dan lain sebagainya. Di video kali ini, aku Yulita Sandra akan membahas mengenai apakah multitasking itu baik untuk kesehatan otak kita atau justru tidak baik. Intelektual muda, multitasking merupakan suatu kondisi di mana kita melakukan berbagai macam pekerjaan secara sekaligus dalam satu waktu. Menurut riset yang aku dapatkan, multitasking ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang paling utama adalah kita dapat melakukan berbagai macam pekerjaan dengan cepat. Biasanya multitasking ini digunakan oleh orang-orang yang memiliki banyak sekali kesibukan dan orang-orang yang sangat produktif atau tidak ingin menyia-nyiakan waktunya. Namun, dampak negatifnya adalah kinerja dan hasil dari pekerjaan yang kita lakukan melalui multitasking ini sangat tidak baik atau sangat tidak maksimal dibandingkan ketika kita hanya berfokus pada satu pekerjaan saja. Penelitian menunjukkan bahwa otak kita tidak bisa untuk berfokus pada dua hal yang berbeda secara bersamaan dalam satu waktu. Apalagi jika aktivitas-aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan tersebut memerlukan kita untuk menggunakan bagian otak yang sama. Karena pada otak kita multitasking telah diatur oleh fungsi eksekutif, yakni fungsi atau area otak yang mengontrol dan mengatur proses kognitif yang nantinya akan menentukan bagaimana, kapan, dan dalam urutan berapa pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh otak kita. Intelektual muda, lantas apakah multitasking berdampak buruk bagi kesehatan otak kita? Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa multitasking mungkin berdampak buruk bagi kesehatan otak kita. Orang-orang yang dibombardir dengan banyak sekali pekerjaan secara sekaligus ternyata lebih buruk dalam mengontrol pikirannya dan dalam menyaring informasi dibandingkan dengan mereka yang tidak banyak melakukan pekerjaan. Secara keseluruhan, studi tersebut memang menyimpulkan bahwa multitasking mengurangi efisiensi dan kinerja kita. Karena menurutnya otak kita hanya dapat berfokus pada satu hal dalam satu waktu. Namun, uniknya sebanyak 44% dari studi ini menyimpulkan bahwa sebenarnya multitasking ini baik loh untuk kesehatan otak. Menurutnya, multitasking ini dapat membantu untuk meningkatkan plastisitas otak dan dapat mencegah penyakit mental seperti demensia. Namun intelektual muda, lagi-lagi sebanyak 29% dari total peneliti dalam studi ini tetap menyimpulkan bahwa multitasking itu tidak baik untuk kesehatan otak karena dapat menyebabkan stres dan ini buruk untuk kesehatan mental kita. Oke, intelektual muda geng yang mana nih? Geng yang bisa melakukan multitasking atau malah sebaliknya? Apapun kebiasaan intelektual muda dalam menyelesaikan pekerjaan, sebaiknya itu disesuaikan dengan kemampuan. Saat intelektual muda sudah lelah, baik lelah fisiknya maupun lelah mentalnya, itu tandanya intelektual muda harus beristirahat terlebih dahulu dan dapat melanjutkan pekerjaan kembali jika kondisi intelektual muda sudah membaik. Gak kerasa ya intelektual muda, ternyata kita sudah berada di akhir video. Yulita ingin mengucapkan terima kasih kepada intelektual muda yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, subscribe, dan diaktifkan lonceng notifikasinya karena kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk di-share ya, agar kita sama-sama beredukasi. Wish you all the best and see you next. Bye-bye, sampai bertemu di video-video selanjutnya.